Inilah cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong bagian yang ke-8, ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Dalam gelapnya malam dan hujan gerimis, Hasan setengah berlari menyusuri jalan setapak di pinggiran kampung. Jalanan yang penuh semak dan ranting berduri tidak menghalanginya. Kedua kakinya seakan tidak merasa perih terkena sayatan duri. Amarah dan rasa malu yang menggelegak membuat lelaki ini membulatkan tekad menemui Dipati Telah. Tidak ada jalan lain baginya. Sudah kepalang basah, Sulaiman harus dihabisi. Pertemuan malam ini dengan Haji Yusuf dan Sulaiman masih membayangi ingatannya. Ia merasa geram. Kenapa semua orang menyudutkan dirinya, bahkan kakak iparnya sendiri? Ia tak habis pikir dengan sikap orang-orang itu. Padahal dalam masalah ini ia yang sangat dirugikan. Sampai kapan tidak akan terucap kata maaf pada Sulaiman? Tidak lama kemudian ia pun sampai di rumah Dipati Telah. Orang tua itu membuka pintu dan melihat Hasan dengan wajah dingin. Dipati Telah hanya memberi isyarat agar tamunya masuk. Ia sendiri menuju satu ruangan khusus yang biasanya digunakan untuk melakukan berbagai ritual. Baru beberapa saat kemudian ia kembali menemui Hasan yang sudah duduk di depan bokor yang mengepulkan asap tipis berbau harum. "Kau sudah mantap dengan niatmu itu, Hasan?" tanya Dipati Telah. Hasan mengangguk kemudian berkata, "Apa boleh buat, Ki? Aku sangat marah dan malu. Kakak iparku sendiri membela si Sulaiman. Tidak ada jalan lain bagiku." Dipati Telah tertawa kecil. Ia menatap Hasan seolah-olah mengkerdilkan pria di hadapannya itu. "Aku ini sudah sangat tua, Hasan. Jauh lebih tua dari siapapun di kampung ini. Sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Dan aku sangat mengenal orang-orang seperti dirimu." Hasan tertunduk. Ia tahu ke arah mana pembicaraan itu. Sebenarnya ia tidak suka terlalu banyak mendengar nasihat omong kosong seperti itu. Yang ia inginkan adalah keinginannya untuk menyingkirkan Sulaiman berhasil. Orang tua di hadapan Hasan itu sudah mengerti apa yang dipikirkan tamunya. Karena itu ia pun melanjutkan ucapannya. "Aku bukan orang sembarangan yang menuruti saja apa yang diminta oleh mereka yang datang padaku. Aku harus melindungi diriku dan juga orang itu. Makanya aku selalu berusaha mencarikan jalan keluar yang terbaik." "Aku akan menanggung semua akibatnya, Ki," saud Hasan. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi jika pekerjaan Dipati Telah gagal. Dipati Telah hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Ia tidak habis pikir, kenapa masih saja ada orang-orang seperti Hasan yang rela mengorbankan dirinya sendiri dan juga keluarganya demi tercapainya suatu keinginan. Tapi sebagai orang bayaran tentu ia pun tidak bisa berbuat banyak. Yang jelas ia sudah menjelaskan segala akibat yang akan ditanggung Hasan. "Aku sudah mengingatkanmu, Hasan. Jadi jika terjadi apa-apa kau sudah siap dengan segala akibatnya. Ingat, apa yang terjadi pada putrimu ini harusnya menjadi pelajaran buatmu," ujar Dipati Telah. "Aku paham, Ki. Tapi Nyai Darmi itu tentu sudah lemah ilmunya. Mungkin karena itulah dia kalah." "Kau terlalu meremehkan orang, Hasan. Nyai Darmi itu terkenal pada masa mudanya. Dia salah satu murid Nyi Kandil Ireng. Kekalahan dirinya justru menandakan bahwa lawannya bukanlah orang sembarangan." Dipati Telah kurang suka dengan cara Hasan meremehkan kemampuan orang. "Maksud Aki Ki Sulaiman orang hebat?" "Hebat tai kucing. Aku tahu benar orang itu. Dia bisa mengalahkan Nyai Darmi cuma kebetulan saja."
Dipati telah menarik napas panjang. Percuma mengingatkan Hasan. Orang seperti itu selamanya selalu ingin menang sendiri. Sudahlah, aku tak ingin berdebat denganmu Hasan. Aku akan turuti kemauanmu. Dan ingat, kau tanggung sendiri risikonya, ujar orang tua itu kesal. Mendengar jawaban itu, senyum cerah terpancar dari wajah Hasan. Ia yakin tidak lama lagi keinginannya dapat terwujud. Rasa malu dan dendamnya terhadap Sulaiman bisa terbalaskan. Berbeda dengan Hasan yang selalu memelihara dendam dan rasa sakit hati, di tempat lain justru Sulaiman saat ini tengah memikirkan apa yang terjadi pada keluarga Hasan. Dari lubuk hati yang terdalam ia sangat menyesal telah melakukan sumpah pocong itu. Andai saja saat itu ia bisa bersabar, mungkin semua musibah ini tidak akan pernah menimpa keluarga Hasan satu persatu. Astagfirullahaladzim, ucap Sulaiman sambil mengusap wajah dengan kedua tangan. Segera ia ingat bahwa semuanya ini sudah ada yang mengatur. Manusia hanyalah pemerannya saja. Tanya Zubaidah saat melihat tingkah suaminya yang tampak gelisah. Tidak ada apa-apa, hanya menyesalkan apa yang terjadi saat ini, jawab Sulaiman. Zubaidah menghampiri suaminya. Ia sangat mengerti apa yang dirasakan Sulaiman. Suaminya itu adalah pria yang berhati lembut dan penyayang. Tentu saja peristiwa yang mereka hadapi saat ini telah mengusik ketenangan dirinya. Sudahlah Bang, meskipun Abang tidak suka, tapi apa yang sudah Abang lakukan itu benar. Terkadang memang kebenaran itu pahit dan sakit, namun kita harus kuat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang banyak, ujarnya memberi semangat pada Sulaiman. Tapi tidak semua orang mengerti tentang ini, Zubaidah. Yang terjadi sekarang ini mereka takut pada kita, karena mereka beranggapan jatuhnya korban karena sumpah balik yang aku ucapkan. Meskipun itu mengungkapkan bahwa kita tidak bersalah, tapi bagi orang-orang yang berpihak dengan Hasan, kita ini adalah penyebab semuanya. Mau tidak mau Zubaidah membenarkan apa yang dikatakan suaminya. Ia pun merasakan orang-orang yang tadi berpihak pada keluarganya sekarang perlahan mulai menjauh. Mereka takut akan terkena tulah yang sama seperti yang dialami Pak Hasan dan orang-orangnya. Memang bagi dirinya dan juga suaminya tentu bisa menyikapi semua yang terjadi ini dengan bijak. Tapi tentu tidak sama dengan Nurjanah putri mereka. Bagi gadis seusianya, apa yang terjadi akhir-akhir ini sudah membuat jiwanya terganggu. Belum lagi pengalaman berurusan dengan Nyai Darmi. Ia cemas putrinya itu akan mengalami trauma berkepanjangan. Sinur kemana? Pertanyaan dari Sulaiman itu membuat Zubaidah sedikit melupakan apa yang dipikirkannya. Ada? Dia sudah tidur selepas isya tadi. Aku kasihan pada anak itu. Semestinya dia tidak mengalami hal seperti ini andai kata dulu aku mengikuti keinginanmu, ujar Sulaiman sambil menatap Zubaidah. Terdengar tarikan napas panjang dari Zubaidah. Ia tahu apa yang dikatakan suaminya itu. 5 tahun yang lalu ia sudah meminta Sulaiman untuk menerima ajakan dari adik sepupunya yang ada di Tanjung Karang. Kebetulan sepupunya itu memiliki usaha yang maju. Dia tahu kalau Sulaiman memiliki pengalaman bekerja di bagian pembukuan semasa di Batavia. Lagi pula Sulaiman lulusan HBS. Namun ketika itu Sulaiman menolaknya dengan halus. Suaminya bukan orang yang suka menerima begitu saja bantuan dari orang lain. Ia tidak suka berhutang budi. Meskipun hidup serba pas-pasan, Sulaiman lebih menikmati hidup dengan tangannya sendiri. Sudahlah Bang, tidak baik mengungkit masa yang sudah lewat. Keputusan Abang sudah tepat. Lagi pula, dimanapun kita berada,
masalah itu akan tetap ada. Itu ujian hidup. Cuma kadar dan caranya saja yang berbeda. Atau mungkin ada baiknya sementara ini Nurjanah kita titipkan di Tanjung Karang? Tanya Sulaiman meminta pendapat istrinya. Rasanya anak itu tidak mau, Bang. Nurjanah pasti tidak ingin jauh-jauh dengan kita di saat seperti ini. Tapi aku takut Pak Hasan kembali berbuat ulah. Orang itu sepertinya tidak ada kapok-kapoknya. Kalau tidak ingat dosa, mau rasanya meladeni permainannya itu. Iya, itu juga yang aku takutkan. Kita tidak tahu kapan mereka bergerak. Kita harus tetap waspada, Zubaidah. Jangan tidur terlalu nyenyak. Lebih baik kau temani Nurjanah, biar aku berjaga-jaga. Usul Sulaiman. Baru saja mereka berbagi tugas, tiba-tiba terdengar ledakan yang cukup keras berasal dari atap rumah mereka. Sulaiman dan Zubaidah terkejut dan saling pandang. Banaspati, desis Sulaiman sambil berlari cepat ke arah kamar Nurjanah. Setelah sholat Isya, Nurjanah langsung membaringkan tubuhnya. Entah kenapa akhir-akhir ini ia merasa mudah sekali merasakan kantuk. Sehingga baru beberapa saat merebahkan tubuhnya, ia sudah terlelap dan terbang ke alam mimpi. Hanya saja malam ini tidurnya terlihat gelisah. Beberapa kali tubuh gadis ini berubah posisi. Bahkan di udara malam yang dingin ini, ia mengeluarkan keringat. Terlihat butiran-butiran air yang memenuhi kening dan di bawah hidungnya. Wajah Nurjanah beberapa kali berkerut, mungkin mimpinya kali ini menyeramkan. Saat terdengar suara ledakan di atas atap kamarnya, Nurjanah pun terbangun. Ia sangat kaget dan mengira ada petir yang sangat kuat, karena suaranya sangat memekakkan telinga. Dan ia makin kaget manakala dari atas atap turun 3 sosok makhluk yang amat mengerikan. 3 makhluk aneh itu berwujud seperti anak kecil usia 2 tahun, tapi wajahnya justru mirip orang tua berusia 90-an. Terlihat keriput dan penuh bulu-bulu putih. Dari mulutnya menyembul taring yang sangat panjang dan runcing. Mereka memiliki sepasang mata yang merah menyala, dan di tangan makhluk itu ada sebilah tombak kecil yang mungkin terbuat dari batu. Melihat munculnya ketiga makhluk aneh itu, Nurjanah langsung menjerit ketakutan. Ia berusaha lompat dari tempat tidurnya, tapi makhluk aneh itu menghalanginya. Ujung-ujung tombak kecil mereka menempel di kulit gadis itu. Mereka mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak bisa dimengerti oleh Nurjanah. Dalam ketakutan yang memuncak, pintu kamarnya terbuka. Nurjanah seolah mendapat kekuatan baru saat melihat ayahnya muncul dari balik pintu. Ayah! Teriak Nurjanah. Sulaiman jelas kaget melihat ada makhluk-makhluk aneh di kamar putrinya. Zubaidah yang ikut menyusul mengeluarkan jeritan tertahan saat melihat keanehan itu. Apa itu, Bang? Sulaiman tak menghiraukan pertanyaan istrinya. Tanpa ragu ia melangkah mendekati Nurjanah. Tangan dan kakinya siap menyerang apabila makhluk aneh itu mendekatinya. Saat Sulaiman mendekati Nurjanah, ketiga makhluk itu tidak tinggal diam. Dengan tombak kecilnya mereka menyerang Sulaiman. Tentu saja melihat hal ini Sulaiman tidak tinggal diam. Dengan kemampuan yang dimilikinya, pria ini membalas serangan dari makhluk itu. Bahkan bergantian satu persatu dari mereka terpental terkena tendangan dan pukulan dari Sulaiman. Rupanya mereka tidak mudah menyerah. Meskipun beberapa kali tersungkur, makhluk itu tetap bangkit dan kembali menyerang. Namun Sulaiman tidak kehilangan akal. Dengan cepat ia menyambar kain sarung yang ada di ujung tempat tidur Nurjanah.
Dengan kain itu ia menangkap satu persatu dari makhluk aneh itu yang berhasil ia robohkan. "Cepat, berlari ke tempat ibumu," perintah Sulaiman saat ia berhasil menangkap ketiga makhluk aneh itu. Tanpa disuruh dua kali, Nurjana segera berlari menghampiri dan langsung memeluk ibunya. Zubaidah merasa sedikit lega karena putrinya bisa selamat dari serangan makhluk aneh dan mengerikan. "Cepat kalian keluar, aku tidak bisa lama-lama menahan mereka," teriak Sulaiman. Tanpa buang waktu, ibu dan anak ini menuruti perintah Sulaiman. Apalagi mereka sempat memperhatikan kepala makhluk aneh itu mulai menyembul dari kain sarung yang mengurung mereka. Nurjana dan ibunya berlari keluar kamar. Setelah melihat istri dan anaknya sudah keluar, Sulaiman bergerak ke arah pintu. Ia yakin tidak lama lagi ketika makhluk itu akan terlepas dan kembali menyerangnya. Suara ledakan diiringi keributan di rumah Sulaiman rupanya terdengar oleh beberapa orang petugas ronda malam. Mereka yang sedang berkeliling kampung terkejut dan segera menghampiri. Salah seorang dari mereka bergegas naik ke atas rumah dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Bang Sulaiman. Bang, abang ada di rumah?" ucap Samsul agak keras. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Zubaidah yang masih ketakutan membuka pintu lebar-lebar. Ia merasa lega ada orang-orang yang datang. Setidaknya pasti mereka akan membantu suaminya mengatasi makhluk-makhluk aneh itu. "Ada apa Kak Zubaidah?" tanya Samsul, yang melihat wajah Zubaidah sangat ketakutan. Ada makhluk aneh masuk ke rumah dan menyerang kami," jawab Zubaidah gugup. Tanpa disuruh, Samsul mengajak ketiga temannya masuk. Zubaidah membiarkan mereka. Malah ia menunjukkan di mana makhluk aneh itu berada. "Mereka ada di kamar itu. Bang Sulaiman sedang berusaha melawannya," ucap Zubaidah sambil menunjuk kamar putrinya. Samsul cepat tanggap. Sebagai salah satu pengamanan kampung, ia sudah terbiasa menangkap pencuri ataupun perampok. Bahkan pria ini pernah ikut dalam perang melawan Belanda di awal kemerdekaan. Ia segera membagi kelompok. "Kau ikut aku, Zul, sementara Roji dan Hanif jaga Kak Zubaidah dan Nurjana," perintahnya. Ketiga temannya mengangguk. Baru saja Samsul dan Zul mendekati kamar Nurjana, mendadak pintu kamar terbuka. Sulaiman dengan cepat berlari keluar. Ia sedikit kaget melihat sudah ada orang-orang di dalam rumahnya. "Bagaimana, Bang?" tanya Samsul cepat. Sulaiman menarik napas sejenak. Terlihat tarikan napas yang begitu cepat. "Ketiga makhluk itu pasti kiriman orang melalui Banaspati. Mereka sudah lari. Aku akan mengejarnya. Tidak akan aku biarkan orang-orang semena-mena dengan keluargaku." "Baik, kami ikut menemani abang," ucap Samsul. Ia menoleh pada ketiga temannya dan mereka mengangguk setuju. "Jangan dikejar, Bang. Kami takut." Zubaidah berusaha mencegah. Ia khawatir makhluk-makhluk itu akan kembali menyerang mereka. "Jangan takut, Kak. Biar Oji dan Hanif tetap menjaga di sini. Nanti jika kami bertemu orang-orang di jalan, kami akan meminta mereka ke sini." Sulaiman setuju. Ia mendekati istri dan anaknya. "Kalian aman di sini. Aku akan membuat perhitungan dengan orang-orang jahat itu. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja." "Hati-hati, Bang," saut Zubaidah. Bagaimanapun ia khawatir akan keselamatan suaminya. Sebelum pergi, Sulaiman mengambil senjata dari dalam kamarnya. Ia membawa sebilah golok yang terlihat agak aneh bentuknya. Samsul dan ketiga temannya memperhatikan hal itu, tapi mereka tidak ingin banyak tanya. Bagi orang-orang yang sudah lama mengenalnya, Sulaiman memang bukan orang sembarangan. Hanya saja ia tidak suka pamer dan selalu merendah. "Tolong jaga istri dan anakku. Jangan tinggalkan rumah ini sebelum kami kembali," pesan Sulaiman pada Hanif dan Roji. "Baik, Bang," jawab keduanya serempak. Sebenarnya mereka ingin melihat seperti apa makhluk aneh yang menyerang Sulaiman. Tapi apa boleh buat, mereka sudah mendapatkan tugas menjaga keselamatan Zubaidah dan Nurjana. Sulaiman menatap sebentar istri dan anaknya. Ia tersenyum, seolah-olah ingin berkata, "Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja." Namun kalimat itu tidak ia ucapkan. Kemudian ia mengangguk sebagai tanda pamit pada keduanya.
Sementara itu wajah Hasan yang semula tersenyum cerah saat banaspati yang dikirimkan di Pati Telah berhasil mencapai sasarannya, seketika berubah muram dan pucat. Ia tidak pernah menduga ilmu kiriman orang sehebat di Pati Telah bisa dimentahkan dan dihadapi oleh Sulaiman. Bahkan ketika lelembut suruhannya bisa dengan mudah ditaklukkan Sulaiman. Setan, rupanya Sulaiman masih bisa menghadapi serangan di Pati Telah, makinya. Mau tidak mau kini dia mengakui kehebatan seterunya itu. Sulaiman bukan orang yang mudah untuk ditaklukkan. Cerita orang tentang dirinya selama ini ternyata bukan hisapan jempol. Berbeda dengan Hasan, di Pati Telah justru terlihat tenang-tenang saja. Tidak ada raut cemas atau ketakutan di wajahnya. Mungkin karena orang tua ini sudah kenyang dengan asam garam kehidupan. Lagi pula ini bukanlah pertama kalinya ia mengalami kegagalan. Melihat sikap di Pati Telah yang tenang-tenang saja, mau tidak mau timbul tanda tanya bagi Hasan. Kenapa Ki di Pati tenang-tenang saja? Bukankah banaspati kiriman kita sudah gagal? Dengan tersenyum di Pati Telah menjawab, kalah dan menang itu sudah biasa Hasan, itu sudah hukum dunia. Aku paham Ki, tapi itu untuk perlombaan. Kalau berurusan dengan nyawa, bagaimanapun kita harus menang. Kalau kalah itu berarti kita menyerahkan nyawa sendiri. Dipati Telah tertawa kecil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah kenapa ia merasa lucu dengan sikap Hasan. Bukankah dari awal sudah aku ingatkan Hasan, setiap perbuatan ada resikonya. Siapa berani berbuat berarti siap menanggung akibatnya. Bukan cuma siap menerima hasil saat menang, tapi harus siap dan berbesar hati menerima hukuman jika kalah. Dengan muka masam dan menengus kesal, Hasan terdiam. Ia tidak ingin mendebat orang tua itu lagi. Setidaknya ia akan aman jika masih bersama di Pati Telah. Dia yakin Sulaiman akan berpikir berulang kali untuk berhadapan dengan dukun hebat itu. Baru saja menenangkan dirinya, tiba-tiba Hasan terkejut manakala di Pati Telah berkata, "Bersiap-siaplah Hasan, Sulaiman dan beberapa orang sedang menuju ke sini." Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Petaka Sumpah Pocong ditulis Abidin Ubaidillah dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.